apa untuk jarak waktu kemarin ya, kita buka sebentar biar mungkin mengingatkan Anda di materi-materi terakhir kemarin, interval day to month dan interval day to second ya. Interval years to month ya, interval years to month dan interval day to second ya. Itu yang harus Anda perhatikan untuk mempermudah Anda ketika di dalam database Anda membahas tentang waktu antara gitu ya. Misalnya untuk jangka waktu kredit misalnya ya, kemarin ada interval years to month dan interval day to second gitu ya. Baik, kita lanjutkan di materi yang ketiga ya, bagaimana kita memodifikasi tabel ya. Sasaran dari pembelajaran ini adalah ya, pertama menjelaskan mengapa penting untuk dapat memodifikasi tabel. Bagaimana Anda memodifikasi struktur tabelnya ya. Jadi sekali dibuat tidak terus berhenti ya, tapi bisa dimodifikasi ya. Dengan menjelaskan dan berikan contoh untuk setiap pernyataan DDL ya, alter, drop, rename dan truncate ya. Dan dampak masing-masing terhadap tabel dan kolom. Kemudian berikutnya buat query dan jalankan perintah alter tabel add, modify dan drop ya. Ini untuk mengubah struktur tabel ya. Kalau add berarti menambah kolom, menambah kolom. Kalau modify berarti merubah strukturnya. Misalnya tipe datanya diganti atau lebarnya ditambah atau dikurangi gitu ya. Atau jumlah digitnya Anda tambah gitu atau Anda kurangi ya. Kemudian kalau drop itu menghapus kolom ya. Kemudian menjelaskan dan menjalankan flashback query pada tabel. Apa itu flashback query ya? Kemudian menjelaskan dan melakukan operasi tabel flashback. Ya. Tujuan ya, melacak perubahan data selama beberapa waktu. Ya. Menjelaskan alasan penggunaan truncate dan delete untuk tabel ya. Jadi nanti keuntungan atau kelemahan dari masing-masing ya antara truncate dan delete sehingga Anda bisa menggunakan secara tepat gitu ya. Kemudian menambah komentar ke tabel menggunakan perintah comment on table ya. Jadi Anda menambah penjelasan dari suatu tabel ya. Anda bisa menggunakan perintah comment on table ya. Kemudian menyebutkan perubahan yang dapat dan tidak dapat dilakukan untuk memodifikasi kolom ya. Kira-kira apa ya? Kenapa kolom itu tidak bisa Anda modifikasi, sebabnya apa dan seterusnya. Dan menjelaskan kapan dan mengapa menggunakan pernyataan set unused berguna ya. Apa itu set unused nanti kita jelaskan ya. Nah, tadi masih sasaran ya di slide sebelumnya tadi ya. Sekarang tujuan ya. Ingat pernyataan tidak ada yang permanen kecuali perubahan. Jadi tidak ada yang tetap ya kecuali perubahan. Artinya perubahan selalu berubah gitu ya, tidak permanen. Bukankah lebih baik jika kita tidak pernah melakukan kesalahan atau belum mengubah apapun? Ya. Seperti yang Anda ketahui, database adalah entitas yang dinamis ya, kemarin sudah ya. Database mungkin tidak akan sangat berguna jika tidak dapat diubah. Ya. Karena sifatnya dinamis berarti dapat diubah. Ya. Hingga kini Anda telah membuat tabel dan membuat perubahan pada data baris di dalam tabel ya, artinya data
Tetapi bagaimana Anda membuat perubahan pada tabel itu sendiri, dalam artian strukturnya ya. Kalau di bab 12 kemarin Anda merubah baris data, nah sekarang bagaimana Anda merubah strukturnya ya, kolomnya. Bisa menambah kolom atau memodifikasi kolom atau bahkan menghapus suatu kolom ya. Pelajaran ini menyajikan perintah-perintah DDL ya, Data Definition Language, yang digunakan untuk mengubah, mengganti nama, mengosongkan, atau hanya menghilangkan tabel sekaligus. Nah, kita bahas tentang alter tabel ya. Pernyataan alter tabel ya digunakan untuk menambah kolom baru, ya, mengubah kolom yang sudah ada, menentukan nilai default untuk kolom, ya, kemudian menghapus kolom. Ya. Jadi alter tabel nanti bisa digunakan untuk 4 hal itu. Ya. Anda bisa menambah atau memodifikasi kolom dalam tabel, tetapi Anda tidak bisa menentukan di mana kolom itu muncul. Ya. Apakah di urutan terakhir ataukah di urutan tengah. Ya. Yang penting Anda buat saja. Kolom yang baru ditambahkan selalu menjadi kolom terakhir dari tabel. Ya. Jadi kalau Anda add kolom, setelah membuat tabel kemudian menambah kolom baru, maka kolom itu lalu diletakkan di kolom terakhir ya dari tabel tersebut. Juga jika tabel sudah memiliki baris data dan Anda menambahkan kolom baru ke tabel, ya, kolom baru awalnya 0 untuk semua baris yang sudah ada sebelumnya. Ya, misalnya Anda sudah membuat tabel, ada isinya data 10 rekod, ya, misalnya ya. Kemudian Anda menambahkan kolom, ya, maka kolom baru itu nanti nilainya adalah kosong, gitu ya. Dari semua data yang sudah ada sebelumnya, ya misalnya tadi 10 rekod, gitu ya. Alter tabel menambahkan kolom ya. Untuk menambahkan kolom baru gunakan sintak ya. Alter tabel, tabel name ya. Add ya. Jadi perintahnya alter tabel, nama tabelnya apa yang mau ditambahkan kolomnya. Kemudian add kolom baru ya, kolom name ya, nama kolomnya apa, kemudian tipe data, nilai defaultnya perlu disertakan atau tidak gitu ya. Kemudian kolom kedua, ya, misalnya tipe datanya apa, nilai defaultnya perlu ditentukan atau tidak, sampai kolom ke N. Ya. Contoh di sini, ya, kita menambahkan kolom release date ya, di MyCD Collection. Ya. Alter tabel MyCD Collection, add release date, tipenya adalah date, defaultnya adalah sysdate. Ya. Kalau kedua ini alter tabel my friend ya, kita menambahkan kolom favorit game, tivernya adalah varchar2, lebarnya 30 di tabel my friends. Ya. Jadi alter tabel, nama tabelnya apa, add kolom apa yang ditambahkan, berikut tipe data, dan kalau perlu nilai defaultnya. Ya. Nilai default sifatnya opsional ya. Yang penting adalah nama kolom barunya, kemudian tipe data dan lebarnya. Ya. Kalau tadi menambah caranya seperti itu, alter tabel, nama tabel, add nama kolom baru, tipe data, ya, lebarnya dan juga nilai defaultnya. Ya. Kalau kita sudah punya kolom ya di dalam satu tabel, Anda juga dapat mengubah jenis data, ukuran, dan nilai default kolom. Ya. Jadi yang bisa dilakukan itu ya, bisa mengubah jenis data, ukuran, nilai default kolom. Aturan dan batasan saat memodifikasi kolom adalah Anda dapat menambah lebar atau presisi kolom numerik. Anda dapat menambah lebar kolom karakter. Ya. Kemudian Anda bisa mengurangi kolom number, ya,
bilangan, ya, jika kolom hanya berisi 0, atau jika tabel tidak memiliki baris. Untuk tipe data varchar, Anda dapat mengurangi lebar ke nilai terbesar, ya, yang terkandung di dalam kolom. Ya. Misalnya Anda tentukan terlalu lebar, taruhlah misalnya Anda ada 100 karakter, ternyata rata-rata data hanya 50 karakter, ya. Maksimal misalnya terpanjang 50 karakter, maka Anda bisa kurangi lebar kolomnya, Anda rubah menjadi 50 karakter, gitu ya. Jadi nilai terbesar yang terkandung di dalam kolom, ya, Anda lihat nanti datanya yang karakternya terbanyak berapa. Anda dapat mengubah tipe data hanya jika kolom berisi 0, ya. Artinya belum ada datanya, gitu ya. Kemudian Anda bisa mengkonversi kolom, ya, char ke varchar to, atau mengkonversi varchar to kolom menjadi char hanya jika kolom tersebut berisi nilai 0, ya. Atau jika tidak Anda tidak mengubah ukuran menjadi sesuatu yang lebih kecil daripada nilai apapun di dalam kolom. Artinya kalau dari tadi char ke varchar bisa, atau varchar ke char bisa, ya. Dengan catatan, ya, kolomnya masih berisi nilai 0 atau ukurannya tidak berkurang, ya, dari ukuran sebelumnya. Kemudian perubahan ke nilai default kolom hanya memengaruhi penyisipan nanti ke tabel. Jadi kalau misalnya sudah ada 10 data, Anda mengubah kolom, ya, suatu kolom, Anda tambahkan nilai defaultnya, Anda rubah, Anda definisikan nilai defaultnya, maka efek dari nilai default itu adalah di penyisipan terakhir, ya. Artinya nilai 10 rekod atau 10 baris data sebelumnya, ya, isinya 0, gitu ya, kosong. Nah, ini contoh bagaimana kita mengubah kolom, ya, di dalam tabel, ya. Create tabel, ya. Misalnya kita create tabel, ya. Create tabel dulu. Create tabel mode EMB, last name, salary, gitu ya. Ada varchar to dan numbers, ya. Kemudian di sini Anda memodifikasi, ya. Alter tabel mode EMB, modify, last name, varchar to, ya, yang tadinya 20 menjadi 30, ya. Kemudian di sini alter tabel, ya, dirubah lagi menjadi 10, ya. Kemudian salary dari 8 menjadi 10,2, dirubah lagi menjadi 8,2 tambah nilai default, ya. Tidak ada masalah asal datanya belum ada datanya, ya. Terutama kalau diubah menjadi lebih kecil. Akan diizinkan jika kolom kosong atau nama terbesar adalah 10 karakter atau kurang, ya. Kemudian asal itu, ya, kolomnya masih kosong nilainya, atau nilai terbesar adalah maksimal 10 karakter. Ya. Kemudian akan diizinkan dengan atau tanpa data karena lebar kolom bertambah. Kalau lebar kolomnya bertambah tidak ada masalah, ya. Yang tadinya misalnya 10 Anda rubah menjadi 30, ada data atau tidak, ya, tidak bermasalah. Tapi kalau Anda perkecil, maka akan bermasalah jika data yang sudah ada kurang dari lebar yang Anda tentukan di penentuan yang baru, ya, di perubahan lebar kolomnya, ya. Baik untuk tipe data karakter maupun tipe data bilangan, gitu ya. Akan diizinkan dengan atau tanpa data karena ketepatan kolom meningkat, ya. Kalau meningkat tidak ada masalah tadi, ya. Kalau turun, ya,
Kalau hanya nilai defaultnya tidak ada masalah ya. Jadi ini harus hal-hal yang harus Anda perhatikan agar ketika merubah suatu kolom ya itu bisa dijalankan atau tidak ya. Berikutnya menghapus kolom. Kalau tadi menambah kolom, mengubah, sekarang bagaimana Anda bisa menghapus suatu kolom ya. Saat menghapus kolom, aturan berikut ini berlaku ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Kolom yang berisi data dapat dihapus ya. Walaupun kolom itu ada datanya, intinya bisa dihapus ya. Hanya satu kolom yang dapat dihapus sekaligus ya. Tidak bisa kita menghapus beberapa kolom ya. Anda tidak bisa menghapus semua kolom dalam sebuah tabel, setidaknya satu kolom harus tetap ada gitu ya. Artinya minimal kalau Anda membuat tabel itu minimal satu kolom ya. Kalau kolomnya Anda hapus semua, harus setidaknya ya harus satu kolom harus tetap ada ya. Tidak bisa suatu tabel itu tidak mempunyai kolom sama sekali. Setelah kolom dihapus, nilai data di dalamnya tidak dapat dipulihkan. Hati-hati ketika menghapus kolom, data yang dihapus itu nanti ya, data di kolom itu tidak bisa dipulihkan, di-restore lagi. Kalau tadi, kalau add ya, add itu untuk menambah kolom, kalau modify merubah ya, mengupdate kolom, kemudian kalau untuk menghapus pakai drop ya, alter tabel, nama tabelnya apa, drop, kolom apa yang drop kolom, nama kolomnya apa. Contohnya di sini, alter tabel myCD collection, drop kolom release date. Berarti kita akan menghapus kolom release date di tabel myCD collection. Yang kedua ini alter tabel my friend, drop kolom favorite game. Jadi kolom favorite game di tabel my friend kita hapus. Gitu ya. Nah, sekarang kita opsi unused ya. Menghapus kolom dari tabel bisa memakan waktu lama ya. Alternatif yang lebih cepat adalah menandai kolom sebagai sesuatu yang tidak dapat digunakan ya. Nilai kolom tetap dalam database tetapi tidak bisa diakses ya dengan cara apapun ya. Sehingga efeknya sama dengan menghapus kolom gitu ya. Bahkan Anda bisa menambahkan kolom baru ke database dengan nama yang sama dengan kolom yang tidak digunakan. Di kolom yang tidak digunakan ada di sana, tetapi tidak terlihat. Ya. Jadi kita bisa melakukan opsi unused, ya, set unused. Ada, tetapi tidak bisa diakses, ya, tidak bisa digunakan dengan cara apapun. Jadi efeknya sama seperti Anda menghapus. Sintaknya alter tabel, tabel name, set unused, nama kolom apa yang di unused gitu ya. Contoh misalnya di sini ya, alter tabel, copy employee, set unused email. Ya. Berarti nanti kolom email ini akan ditandai sebagai sesuatu yang tidak bisa digunakan. Kemudian untuk menghapus kolom yang, kalau isi datanya gimana Pak? Isi datanya masih ada, ya, masih memerlukan tempat penyimpanan, ya. Akan tetapi tidak bisa digunakan sama sekali. Maka kolom-kolom yang sudah di unused Anda harus hapus, ya, menghapusnya dengan drop unused column. Contohnya di sini, ya. Alter tabel copy employee drop unused column. Maka kolom-kolom di dalam suatu tabel, ya misalnya di tabel copy employee, mungkin ada beberapa yang Anda set unused, maka akan terhapus dengan perintah ini, gitu ya. Tidak hanya satu kolom, tetapi kalau ada beberapa kolom yang di set unused, maka akan terhapus semua ya dengan perintah ini.
Kemudian ini ada tabel ya, bagian ini merangkum penggunaan alter tabel ya. Alter tabel name add ya. Bisa menambah nama kolom ya. Ini kok kebalik ya. Tipe datanya kok di awal ya. Harusnya nama kolom dulu baru tipe data gitu ya. Dan baru ekspresi default, koma, nama kolom, tipe data, ya. Kemudian ekspresi default, koma, ya kalau ada kolom lagi yang mau ditambahkan. Ya. Menambahkan kolom baru ke tabel. Anda tidak dapat menentukan di mana kolom akan muncul tabel, itu menjadi kolom yang terakhir. Kalau di add pasti menjadi kolom yang terakhir di tabel tersebut. Ya. Kemudian kalau modify, ya itu memodifikasi, ya. Memodifikasi apakah nilai default atau tipe datanya gitu ya. Kemudian alter tabel drop ya. Itu digunakan untuk menghapus suatu kolom ya. Alter tabel name, drop kolom, nama kolom yang dihapus apa. Ini yang terakhir tadi adalah unused ya. Digunakan untuk menandai kolom-kolom ya. Satu kolom atau lebih sehingga bisa dihapus nantinya ya. Artinya pengaruh unused ini walaupun data masih ada, tapi tidak bisa diakses sama sekali. Ya. Kemudian terakhir, untuk menghapus kolom yang sudah ditandai, ya dengan set unused, Anda menggunakan drop unused column. Alter tabel, nama tabelnya apa, drop unused column. Maka setelah ini Anda lakukan, maka tidak bisa digunakan lagi ya, dan tidak ada akses ke kolom. Ya. Tidak ada yang ditampilkan ketika Anda describe itu ya, kolomnya juga hilang. Penghapusan permanen dan tidak bisa dikembalikan lagi. Kalau tadi berurusan dengan kolom, ya, baik menambah, merubah, ataupun menghapus kolom, sekarang bagaimana kita sekarang adalah menghapus tabel ya. Kalau tadi hanya urusannya dengan strukturnya, ya sekarang menghapus tabel itu sendiri ya. Pernyataan yang digunakan adalah drop tabel ya. Database kehilangan semua data dalam tabel dan semua indeks yang terkait dengannya. Jadi kalau suatu tabel itu dihapus, maka indeks yang terkait dengan tabel itu juga akan ikut terhapus. Maka di sini ketika pernyataan drop tabel dikeluarkan, semua data dihapus dari tabel, kemudian deskripsi telah dihapus dari kamus data. Ya. Jadi di kamus data terkait dengan informasi tabel tersebut juga akan ikut terhapus. Ya. Kemudian server Oracle tidak mempertanyakan keputusan Anda dan langsung menghapus tabel. Jadi tidak ada warning gitu ya, apakah Anda benar-benar menghapus. Ya. Jadi ketika Anda melakukan perintah drop tabel, maka begitu Anda run, ya, maka sesaat setelah itu tabel akan dihapus tanpa ada konfirmasi iya atau tidak, ya oke atau cancel misalnya. Ya. Jadi harus berhati-hati. Ya. Pada slide berikutnya Anda akan melihat bahwa Anda mungkin dapat mengembalikan tabel setelah dihapus, tapi tidak dijamin. Kemudian kalau Anda ingin bisa menghapus tabel, maka sebagai user Anda harus punya hak istimewa atau privilege namanya drop any table. Dan biasanya yang bisa menghapus tabel itu secara normalnya adalah seorang database administrator. Ya. Sintaksnya adalah drop tabel, nama tabelnya apa. Misalnya drop tabel copy employee. Maka ketika ini Anda enter atau Anda run, maka sesaat setelah itu copy employee akan terhapus ya tanpa ada konfirmasi sebelumnya.
flashback table ya. Jika Anda menghapus tabel karena kesalahan, Anda mungkin bisa mengembalikan tabel itu dan datanya. Ya, mungkin ini ya. Berarti ada faktor yang mungkin tidak terlalu berhasil atau tidak berhasil juga bisa gitu ya. Setiap pengguna database memiliki recycle bin masing-masing untuk memindahkan objek yang dihapus ya. Dan objek tersebut dapat dipulihkan dari sini dengan flashback table ya. Jadi selama di recycle bin-nya belum dihapus ya, kemungkinan masih bisa. Perintah ini dapat digunakan untuk mengembalikan tabel ya, view dan atau indeks yang dihapus karena kesalahannya. Perintahnya adalah flashback table, tabel name to before drop. Tadi misalnya kita sudah menghapus tabel copy employee, ya, kita coba flashback lagi, ya, nanti bisa dicoba flashback tabel copy employee to before drop. Sebagai milik tabel, Anda dapat mengeluarkan perintah flashback, ya, dan jika tabel yang Anda pulihkan memiliki indeks apapun, maka juga akan dipulihkan. Dimungkinkan untuk melihat objek mana yang dapat dipulihkan dengan menanyakan tampilan di kamus data yaitu user recycle bin. Jadi tabel-tabel apa saja atau objek apa saja yang dihapus, Anda bisa lihat di user recycle bin. Ya, kalau di user recycle bin ini tidak ada, ya berarti tidak bisa kita memulihkan. Kalau ada, ya nanti yang di sini bisa dipulihkan kembali dengan flashback table. Ya. Caranya seperti ini. Ya. Select original name, operation, drop time, ya, for user from user recycle bin. Ya. Jadi misalnya ini tabel apa yang dihapus, ya. Jadi sini ada operation, ya. Misalnya employee di drop. Kapan di drop di sini ada kelihatan. Misalnya 5 Desember 2007 jam sekian. Ya. Jadi Anda bisa lihat di user recycle bin-nya. Ya. Nanti bisa Anda lihat struktur daripada user recycle bin. Saya kira misalnya ada enggak misalnya terkait dengan informasi user. Ya, artinya user siapa yang menghapus misalnya suatu tabel atau suatu objek. Ya, nanti akan terlihat tidak hanya nama objeknya, ya, tidak hanya operasinya dan juga kapan waktu dihapus, tapi barangkali juga bisa melihat usernya siapa yang menghapus itu. Setelah tabel dipulihkan oleh flashback table, ya, tabel tidak lagi terlihat di tampilan user ya, recycle bin. Ya. Jadi kalau sudah Anda flashback tabel, daftar di recycle bin akan hilang, akan kembali dipulihkan. Setiap indeks yang dihapus dengan tabel asli juga akan dikembalikan. Mungkin perlu ya karena alasan keamanan untuk sepenuhnya menghapus tabel melewati recycle bin. Ini bisa dilakukan dengan menambahkan kata kunci puts. Ya. Drop tabel copy employee puts. Ya. Dengan kata kunci puts ini maka tabel yang dihapus ini tidak akan masuk ke recycle bin. Ya. Lalu gimana Pak? Ya berarti tidak bisa tidak bisa dikembalikan lagi. Ya. Berikutnya adalah rename. Ya. Untuk mengubah nama tabel gunakan pernyataan rename. Ya. Ini hanya dapat dilakukan oleh pemilik objek atau oleh DBA. Ya. Sintaksnya adalah rename old name to new name. Ya. Misalnya contoh rename my CD collection to my music. Ya. Maka nanti tabel yang namanya awal adalah my CD collection akan berubah menjadi my music. Ya. Kita akan lihat nanti bahwa kita dapat mengganti nama jenis objek lain seperti view, ya. Harusnya ini view, ya, tidak diterjemahkan, ya. View, square, dan sinonim. Ya. Jadi tidak hanya tabel, tapi Anda juga bisa merubah
beberapa objek yang lain. Berikutnya truncat. Ya. Memotong tabel, menghapus semua baris dari tabel, dapat melepaskan ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel itu. Saat menggunakan truncat table, ya, Anda tidak dapat membatalkan penghapusan baris. Ya. Kemudian Anda harus menjadi pemilik dari tabel atau telah diberikan hak istimewa atau privilege system, yaitu drop any table. Ya. Sintaksnya adalah truncat table name. Ya. Pernyataan delete juga menghapus baris dari sebuah tabel, tetapi itu tidak melepaskan ruang penyimpanan. Truncat lebih cepat daripada delete karena tidak menghasilkan informasi rollback. Jadi delete juga bisa menghapus isi tabel, tetapi dia akan lebih lama ya daripada truncat karena kalau delete nanti akan tetap datanya itu tetap ada ya, artinya kalau di delete datanya akan tersimpan di suatu tempat yang lain gitu, yang bisa nanti dipulihkan. Ya. Kalau truncat ya itu dia langsung terhapus ya tanpa membuat informasi terkait dengan penghapusan itu ya. Sehingga kalau delete itu dia akan menghasilkan informasi rollback ya, artinya nanti data bisa dikembalikan lagi. Tapi kalau truncat tidak menghasilkan informasi rollback ya, sehingga datanya kalau sudah ditruncat ya akan terhapus dan tidak bisa dikembalikan lagi. Berikutnya comment on table ya, bagaimana Anda menambah comment ya, keterangan gitu ya di dalam suatu tabel. Anda dapat menambahkan komentar hingga 2000 karakter tentang kolom, tabel atau view ya dengan menggunakan pernyataan comment. Sintaksnya adalah comment on table ya, nama tabel atau kolom, ya, tabel dot kolom is please your comment here ya. Ini soalnya di sini comment on table employee is Western region only ya. Jadi nanti tabel employee ini akan kita berikan komentar yaitu Western region only. Melihat komentar tabel ya. Select tabel name comment from user tab comment. Anda bisa melihat di sini ya. Disimpan di kamus data namanya user tab comment. Jika Anda ingin memberikan komentar yang sebelumnya dibuat pada tabel atau kolom, gunakan string kosong ya. Artinya kalau Anda meniadakan ya, komentarnya. Comment on table employee is tanda string kosong ya. Tanda petik, dua tanda petik tunggal ya, tanpa spasi. Berikutnya flashback query ya. Anda mungkin menemukan bahwa data dalam tabel entah bagaimana telah diubah secara tidak tepat ya. Untungnya Oracle memiliki fasilitas yang mungkin Anda untuk melihat data baris pada titik waktu tertentu. Sehingga Anda dapat memeringkan beberapa versi baris dari waktu ke waktu ya. Tentunya fasilitas ini sangat bermanfaat ya. Bayangkan misalnya bahwa seseorang ya secara tidak sengaja melakukan perintah DML di atas tabel dan kemudian menjalankan commit ya pada perubahan itu. Oracle Application Express berkomitmen secara otomatis ya, auto commit. Beda kalau Anda menggunakan Oracle yang versi enterprise gitu ya, akan berbeda ya, sehingga kesalahan mudah dilakukan ya kalau Anda menggunakan Oracle Application Express karena dia langsung auto commit ya. Apa sih commit itu nanti akan kita jelaskan di materi berikutnya ya, di TCL ya, Transaction Control Language ya.
Anda dapat menggunakan fasilitas flashback query untuk memeriksa seperti apa baris-baris tersebut sebelum perubahan diterapkan. Ketika Oracle mengubah data, selalu menyimpan salinan dari apa yang tampak dari data yang diubah sebelumnya, kemudian sebelum perubahan itu dibuat, gitu ya. Jadi validitas ini menyimpan salinan nilai kolom lama untuk pembaruan kolom, ya. Validitas ini juga menjaga seluruh baris untuk dihapus, ya, dan tidak menyimpan apapun untuk pernyataan penyisipan. Salinan ini, ya, salinan lama, ya, ditempatkan di tempat khusus, ya, disebut tabel space undo, ya. Pengguna dapat mengakses area khusus database ini menggunakan query flashback. Anda dapat melihat versi data yang lebih lama dengan menggunakan klausa version dalam pernyataan select. Contohnya ini, ya, select employee ID, plus name, ya, digabung dengan last name, as name, version operation, as operation, version start time, ya, started, version end time, ya, ended, ya, kemudian salary from employee, version between SCN min value and max value. Nomor SCN yang dimaksud dalam query di atas berarti nomor perubahan sistem yang dan merupakan identifikasi waktu yang tepat dalam database-nya. Ini adalah nomor urut yang bertambah dan dikelola oleh database itu sendiri. Cara untuk flashback query, gitu ya. Cara terbaik untuk menunjukkan flashback query adalah dengan sebuah contoh, ya. Isinya adalah sebagai berikut untuk employee ID 1 di tabel karyawan. Ini data not found, ya, mungkin employee ID 1 tidak ada. Nah, ini misalnya ada, tadi belum ada sesuatu, gitu ya. Kemudian di sini insert into copy employee, misalnya menambahkan data. Kemudian ini apa? Untuk tadi melakukan flashback query, ya. Setelah di sini, mungkin nanti Anda bisa insert data beberapa kali, atau mungkin nanti juga datanya Anda rubah, gitu ya. Atau Anda yang ada data yang Anda hapus, baru melakukan flashback query, gitu ya. Sehingga nanti datanya akan di sini di space undo ini akan lengkap, gitu ya. Nah, ini contoh ada update, ya, ada update, ya. Copy employee set salary sama dengan 1, where employee ID sama dengan 1, ya. Maka di sini akan terlihat apa, kapan terjadi perubahan. Ini tidak tahu end date-nya kok tidak tampil, ya. Nanti bisa dicoba, ya. Jadi ada beberapa kali perubahan, baru nanti Anda lakukan flashback query, ya. Ini menghapus, ya. Ini akan tampil sebelumnya, gitu ya. Kalau ada perintah sebelumnya. Ini ada operasi penghapusan data, ya. Maka di sini akan tertampil apa? Kita ada operasinya, ya. Operasinya ada D itu delete, ya, update, insert, ya. Jadi ini ada D, U, I, ya. Kalau D itu delete, U itu update, I itu adalah apa? E itu adalah insert, gitu ya.
Hasil dari permintaan terakhir pada slide sebelumnya hanya tersedia jika menggunakan permintaan flashback query atau clause version. Jika Anda mencoba mencari normal dari employee ID 1 mengikuti pernyataan delete, Anda akan mendapatkan kesalahan, ya, yaitu no data point. Nah, saya kira itu untuk bab 13 ya di materi terakhir. Adakah pertanyaan? Ya. Jenis data kolom ya selalu dapat diubah dari number ke varchar2 ya. Tetapi tidak dari varchar2 ke number. Asalkan tabel kosong, benar atau salah ya. Ini asal tabel kosong. Artinya dari data bilangan ke varchar2 atau varchar2 ke, tetapi tidak varchar2 ke. Kira-kira true atau false nih? Kalau tadi kan baca karakter ke karakter gitu ya. Kita coba baca false dulu ya. Ternyata benar ya. Karena kalau di pelajaran tadi adalah char ke varchar2 gitu ya. Anda dapat menggunakan drop kolom untuk menjatuhkan semua kolom dalam tabel ya, membiarkan struktur tabel tidak memiliki kolom. Tentunya false ya, minimal di dalam satu tabel itu ada satu kolom ya. Kalau di sini membiarkan struktur tabel tidak memiliki kolom ya tentunya adalah salah gitu ya. Ya, jawabnya benar. Ya. Kita selesai di bab 13 ya. Kita lanjut ke bab 14 tentang constraint ya, kendala constraint. Apa itu constraint ya? Constraint itu intinya aturan ya, aturan yang Anda berikan ya, ke suatu baik di level kolom nanti maupun tabel. Pengantar constraint ya, constraint not null dan unique ya. Nah, sasaran dari pelajaran ini ya. Pelajaran ini akan membahas sasaran berikut ya, menentukan istilah constraint ya saat berkaitan dengan integritas data. Ya. Kemudian menyatakan kapan dimungkinkan untuk menjabarkan constraint pada level kolom dan kapan pada level tabel. Ya. Jadi nanti constraint atau kekangan atau aturan itu bisa Anda terapkan di level tabel atau di level kolom. Ya. Dan kapan Anda bisa memungkinkan itu. Ya tentunya ada prasyaratnya gitu ya. Kemudian menyatakan mengapa penting untuk memberikan nama yang memiliki arti kepada constraint. Jadi nanti constraint itu ada yang dinamai default list system dan ada yang sebaiknya Anda namai ya. Maka Anda namai sendiri maksudnya ya. Maka Anda harus bisa menamai secara tepat constraint itu ya. Kemudian menyebutkan peraturan integritas data mana yang diberlakukan untuk constraint not null dan unique. Berikutnya menulis pernyataan create tabel yang meliputi constraint not null dan unique pada level tabel dan kolom. Ya.
Jadi nanti ketika Anda membuat tabel, sekaligus tabel itu Anda tambahkan constraint-nya, ya. Apakah itu constraint null atau unique. Kemudian menjelaskan bagaimana constraint dibuat saat pembuatan tabel. Tujuan, ya, jika Anda memikirkannya bagaimana masyarakat akan berfungsi tanpa aturan, kira-kira kalau di dalam kehidupan bermasyarakat itu tanpa aturan, kira-kira apa yang terjadi? Berantakan, Pak. Berantakan, ya. Kasus sederhana misalnya di traffic light, ya. Anda kalau pas melintas di traffic light, kalau traffic light-nya itu kebetulan jatuh listriknya down, ya, mati gitu ya, itu kan traffic light-nya tidak berfungsi, ya. Kira-kira ada yang saling mengalah enggak? Kan berusaha cepet-cepetan gitu ya, artinya jadi tidak teratur. Atau ketika Anda di jalan gitu ya, kenapa ada marka, ya. Kenapa Anda jalannya harus di lajur kiri, ya. Supaya apa? Supaya ya Anda aman berkendara gitu ya. Nah, untuk database juga sama, ya. Di dalam database juga ada aturan, ya. Misalnya suatu foreign key, ya, kunci tamu, tidak bisa dimasukkan tanpa terlebih dahulu memasukkan nilai di primary key-nya. Jadi kalau suatu tabel, ya, terrelasi dengan tabel yang lain, ya, maka tabel kunci tamu itu, tabel yang ada kunci tamunya, ya, itu tidak bisa Anda masukkan sembarang nilai, ya, kalau nilai itu belum ada di tabel yang ada kunci primernya. Tabel kunci primer itu adalah tabel yang dirujuk, ya, yang dirujuk oleh atau direferensi oleh tabel yang berisi kolom kunci tamu tadi. Ya. Menurut Anda, apa yang akan terjadi pada database jika aturan ini tidak ditegakkan? Ya, tentunya nanti akan terjadi inkonsistensi data, gitu ya. Integritas datanya akan dipertanyakan. Database dapat diandalkan seperti data yang ada di dalamnya. Ya, kalau datanya tidak bisa diandalkan, ya tentunya akan ya tidak digunakan nantinya. Ya. Jadi constraint digunakan untuk mencegah entry data yang tidak valid ke dalam tabel. Constraint secara umum, ya. Jadi apa sih sebenarnya constraint itu, ya? Anda berpikirnya mudah saja kalau constraint itu adalah sebagai suatu aturan, ya, di dalam database. Semua definisi constraint, ya, disimpan di dalam kamus data, ya. Constraint mencegah penghapusan tabel jika ada dependensi dari tabel lain, ya. Artinya ada kebergantungan suatu tabel ke tabel yang lain, ya. Maka kalau hal itu terjadi, maka penghapusan bisa dicegah, gitu ya. Constraint menegakkan aturan pada data setiap kali baris di insert, ya, atau diperbarui, diupdate atau dihapus dari tabel, ya. Constraint itu penting, ya, dan menamainya juga penting. Jadi constraint-nya penting, menamai juga penting. Meskipun Anda dapat memberi contoh, memberi nama constraint, misalnya constraint 1, constraint 2, Anda akan segera menemukan kesulitan untuk membedakan satu constraint dari yang lain, ya. Dan pada akhirnya akan mengulang banyak pekerjaan, ya. Karena constraint ini, satu tabel itu bisa memiliki banyak constraint, gitu ya, tergantung aturan yang kita terapkan, gitu ya. Maka constraint-constraint tertentu yang memang harus kita berikan nama sendiri, ya Anda berikan nama yang informatif. Tapi nanti ada constraint yang dinamai oleh sistem, ya, berikutnya.
membuat constraint. Ya. Ingat sintak SQL untuk membuat tabel, yaitu create tabel. Ya. Anda dapat menggunakan pernyataan create tabel untuk membuat constraint pada setiap kolom dalam tabel. Nah, yang perlu Anda ketahui, constraint itu ada dua tingkat, ya, di tingkat kolom dan di tingkat tabel. Kalau di tingkat kolom, nanti penulisannya adalah di sebelah nama dan tipe data. Kalau di tabel, nanti setelah semua nama kolom yang terdaftar, baru Anda definisikan constraint-nya. Ini contoh kita misalnya membuat tabel klien, ya. Ada 3 kolom, client number, first name, dan last name. Perhatikan bahwa level kolom hanya merujuk pada area dalam pernyataan create tabel di mana kolom didefinisikan. Kalau level tabel ya mengacu pada baris terakhir ya dalam pernyataan di bawah daftar kolom individu. Ya. Nah, ini contohnya. Kalau di slide sebelumnya tadi adalah Anda create tabel, berikut kolom-kolomnya tanpa constraint. Ya. Kalau di sini adalah kita membuat langsung definisikan suatu aturan ya di dalam suatu kolom. Ya. Nah, di sini adalah constraint pada level kolom. Constraint tingkat kolom merujuk pada satu kolom. Misalnya di sini client number, ya, dia merujuk ke kolom client number. Untuk menetapkan constraint level kolom, ya constraint harus didefinisikan dalam pernyataan create tabel sebagai bagian dari definisi kolom. Ya, jadi di sini sebelum definisi kolom kedua, ada client number misalnya lebarnya 4, ya dikit 4, kemudian constraint. Ya. Kemudian nama constraint-nya apa, jenis constraint-nya apa. Jadi client num PK ini adalah nama constraint-nya. Kemudian di sini primary key adalah jenis constraint-nya. Nah, di level kolom, dia setelah pendefinisian nama kolom dan tipe data, baru Anda kata kunci constraint, ya. Nama constraint-nya apa, jenis constraint-nya apa. Nama constraint adalah client num PK. Ya. Nama ini mengikuti aturan bisnis bahwa client number adalah primary key dari tabel client. Ya. Anda lihat di sini untuk membuat nama constraint adalah didahului dengan nama tabel, ya underscore, kemudian nama kolom, ya kemudian underscore jenis jenis constraint-nya. Kalau PK itu berarti primary key, ya bukan pemandu karaoke, ya tapi primary key, ya. Penamaan constraint, ya setiap constraint dalam database memiliki nama, ya. Ketika constraint dibuat bisa diberi nama seperti tadi, ya client num PK, atau tidak diberi nama, ya. Dalam hal ini sistem yang akan memberikan nama constraint, ya seperti sys underscore, ya nanti seperti itu, ya. Konvensi penamaan dapat merupakan kombinasi dari nama tabel yang disingkat dan nama kolom yang disingkat, diikuti dengan singkatan constraint. Jika kata tercadang constraint digunakan dalam definisi create tabel, Anda harus ya memberikan nama constraint. Ya. Nama constraint dibatasi hingga 30 karakter. Jadi kalau Anda mendefinisikan suatu constraint, kemudian kata constraint Anda sebutkan, maka Anda harus berikan nama constraint-nya. Ya. Yang terbaik adalah nama constraint sendiri, ya, karena nama yang dihasilkan oleh sistem tidak mudah dikenali. Ya.
Jadi sebaiknya kalau ada constraint ya, diberikan nama sendiri ya, supaya mudah dikenali. Kalau nama sistem tadi menggunakan ini ya, sys underscore c, nanti setelah c ini adalah nanti nomor acak gitu ya. Tentunya Anda akan kesulitan ya untuk mengidentifikasi satu constraint dengan constraint yang lain. Berdasarkan penamaan ya, kalau primary key nanti PK, kalau not null NN ya singkatannya. Kalau unique ya ini UKey ya, unique key gitu ya. Jadi ada PK, NN atau not null, kemudian UKey gitu ya. Seperti ini contoh dari 3 kolom ini kita buat constraint-nya. Misalnya last name not null gitu ya. Kemudian email itu unique ya, artinya tidak boleh ada lebih dari satu user yang memiliki nama email yang sama. Ya. Ini contoh kalau tadi semua kita berikan kata kunci constraint, ya. Contoh ini menunjukkan constraint nama pengguna dan constraint nama constraint ini ya, client number dan last name. Kalau di sini not null, ini seperti ini bisa ya tanpa kata kunci constraint. Ya. Kalau seperti ini nanti not null ini, ya last name misalnya not null constraint-nya, maka nanti constraint last name ini akan diberi nama otomatis oleh sistem. Ya. Jadi kalau nanti yang constraint not null, ya itu tidak usah Anda berikan nama sendiri, ya biar nanti sistem yang berikan nama. Ya. Tapi untuk constraint tertentu, misalnya primary key, unique key, ya Anda harus berikan namanya. Ya. Dua constraint telah dibuat. Ya. Constraint yang bernama constraint yang pengguna ya bernama client ya client num PK untuk menegakkan aturan bahwa client number adalah primary key. Ya. Constraint yang dinamai berdasarkan sistem ya bernama sys underscore cn ya, di mana n adalah bilangan bulat unik ya untuk menentukan aturan bahwa last name tidak boleh null. Ya, kalau n not null itu tidak boleh kosong. Kalau tadi di level kolom, sekarang kita membuat constraint di level tabel ya. Constraint tingkat tabel dicantumkan secara terpisah dari definisi kolom dalam pernyataan create tabel ya. Definisi constraint level tabel didaftar setelah semua kolom yang telah didefinisikan ya. Jadi setelah kolom terakhir baru nanti definisi constraint-nya ya. Contohnya ini misalnya sudah kolom terakhir adalah email, maka setelah email baru constraint. Nama constraint-nya apa? Misalnya client, phone, email, UKey, unique ya. Misalnya untuk kolom email dan phone. Ya. Jadi kalau constraint-nya berada di sini, setelah kolom terakhir, maka constraint seperti ini adalah berada di level tabel. Kalau di level kolom tadi seperti not null ini adalah constraint yang di level kolom, gitu ya. Aturan dasar untuk constraint. Constraint yang merujuk pada lebih dari satu kolom ya, atau composite key harus ditentukan di tingkat tabel. Ya. Jadi kalau satu kolom saja berarti di level kolom, kalau lebih dari satu kolom maka harus di level tabel. Constraint not null hanya dapat ditentukan pada level kolom, bukan level tabel. Ya. Jadi not null hanya untuk kolom, ya tidak bisa ditentukan untuk level tabel. Ya. Constraint unique, primary key, foreign key, dan check dapat ditentukan pada level kolom atau tabel. Jika kata constraint digunakan dalam pernyataan create tabel, Anda harus memberi nama constraint-nya. Ya. Nah, lagi yang harus Anda perhatikan,
ketika Anda membuat suatu constraint. Nah, contoh di sini ada create tabel, berikut membuat constraint. Kira-kira pelanggarannya apa? Ada sesuatu yang salah enggak di situ? Di sini pun kolom pun ya, kemudian di sini ada constraint pun email yuki unique ya, jenis unique email pun. Ini benar atau salah? Yang saya tanyakan, penamaan atau pendivisian constraint ini di level kolom atau di level tabel? Ayo, tolong dilihat bareng-bareng tampilan saya. Kalau mendefinisikan constraint di sini, berarti di level kolom atau tabel? Halo? Kalau seperti ini, berarti di level kolom, ya. Anda lihat, kalau di level kolom harusnya hanya merujuk di kolom tersebut, ya. Tapi di sini ada email dan phone, ya. Berarti ini terjadi suatu pelanggaran. Tidak boleh, ya. Kemudian ini, ada kesalahan tidak? Constraint not null. Kesalahannya apa di sini? Kesalahannya adalah kalau Anda menuliskan kata constraint, maka setelah kata constraint, kata kunci constraint harus Anda berikan nama constraint-nya, gitu ya. Kalau not null saja boleh, tapi kalau ada kata kunci constraint, tidak bisa langsung not null. Tapi di tengah ini harus Anda berikan nama constraint-nya dulu. Constraint email client underscore email not null. Kira-kira tepat nggak pendefinisian di sini? Ini di level apa? Yang email client underscore email not null. Ini di level ada di level tabel ya, karena ini setelah kolom terakhir. Maka not null itu hanya berada di level kolom, tidak bisa di level tabel. Ini ada kesalahannya seperti itu. When constraint client name num pk primary key client number. Kalau ini bisa ya. Coba kita lihat kesalahannya. Nah ini ya. Pelanggaran composite unique key. Composite key harus ditetapkan pada level tabel. Kemudian ketika menggunakan kata constraint harus diikuti dengan nama constraint. Kemudian constraint null hanya dapat digunakan di tingkat kolom atau di level kolom saja. Ya. 5 tipe constraint ya. 5 tipe constraint terdapat dalam database Oracle ya. Setiap tipe memperlakukan aturan berbeda. Tipe tersebut yaitu not null, unique, primary key, foreign key ya, dan check ya. Jadi ada 5 constraint ini ya. Di sisa pelajaran ini Anda akan belajar tentang constraint not null dan unique ya. Jadi di materi pertama ini kita not null dan unique ya. Pelajaran selanjutnya akan mengajarkan Anda tentang 3 jenis constraint lainnya ya. Constraint not null ya. Kolom yang didefinisikan dengan constraint not null mensyaratkan bahwa setiap baris yang dimasukkan ke dalam tabel nilai harus ada di kolom itu ya. Jadi kalau not null itu intinya tidak boleh kosong ya. Misalnya kalau Anda membuat kolom status gitu ya, kolom status Anda dibuat not null gitu ya. Artinya tidak boleh kosong. Misalnya jika kolom email di tabel karyawan didefinisikan sebagai not null,
Maka setiap karyawan yang dimasukkan ke dalam tabel harus memiliki nilai di kolom email. Saat menyisipkan kolom not null adalah kebiasaan untuk menggunakan akhiran NN pada nama constraint. Misalnya, nama constraint untuk kolom not null email di tabel karyawan bisa berupa emp_email_NN. Jadi nama singkat tabel, nama kolomnya, bisa nama kolom penuh atau nama disingkat, kemudian baru singkatan dari jenis constraint-nya. NN berarti not null. Tapi tadi untuk constraint not null, sebaiknya tidak usah diberikan nama ya, biar tidak banyak pendefinisian. Langsung nama kolom, tipe datanya apa, spasi not null gitu ya. Kalau null Pak, ya kalau null tidak usah definisikan, secara default suatu kolom itu adalah null gitu ya. Artinya bisa kosong. Aturan unik sekarang ya, constraint unik ya, mengharuskan nilai setiap nilai dalam kolom atau kumpulan kolom menjadi unik ya. Artinya tidak ada dua baris tabel yang memiliki nilai duplikat. Misalnya mungkin penting bagi bisnis untuk memastikan tidak ada dua orang yang memiliki alamat email yang sama. Kolom email dapat didefinisikan menggunakan constraint unik. Ya. Kolom atau kumpulan kolom yang didefinisikan sebagai unik disebut unique key. Jika kombinasi dua atau lebih kolom harus unik untuk setiap entry, ya constraint-nya dikatakan sebagai unique key composite. Menyatakan bahwa semua kombinasi email dan nama dan last name ya harus unik adalah contoh unique key composite. Ya. Kata key mengacu pada kolom, bukan pada nama constraint. Contoh ini ada data ya. Kalau suatu kolom sudah Anda tentukan sebagai unique key, misalnya di sini ada data Lauren itu nama emailnya adalah ini. Kemudian Anda menambahkan data baru, misalnya Loni ya. Kemudian di sini emailnya sama, maka akan ditolak ya. Ada violated gitu ya. Jadi unique constraint maka akan mencegah supaya tidak terjadi kesalahan seperti ini ya. Mendefinisikan constraint unik ya. Saat mendefinisikan constraint unik biasanya menggunakan akhiran UKey ya, unique key dalam nama constraint. Misalnya emp email UKey. Untuk menentukan unique key composite, Anda harus mendefinisikan constraint di level tabel ya, daripada di level kolom. Karena lebih dari dua kolom, lebih dari dua kolom, maka Anda harus definisikan di level tabel. Constraint unik memungkinkan input dari nol, kecuali kolom juga memiliki constraint not null. Ya. Nol dalam kolom atau dalam semua kolom unique key composite ya, selalu memenuhi constraint ini karena nol tidak dianggap sama dengan apapun. Constraint yang dibuat saat pembuatan tabel ya. Saat Anda menambahkan constraint not null sebagai bagian dari pernyataan pembuatan tabel, database Oracle akan membuat constraint check ya dalam database untuk mengikuti nilai kolom not null gitu ya. Kemudian pembuatan constraint ini
bisa hampir tidak terlihat oleh Anda ketika Anda membuat tabel Anda, ya. Karena Oracle yang melakukannya, gitu ya. Di akhir pernyataan pembuatan tabel Anda, ya, pesan tabel dibuat atau ditampilkan, ya. Tetapi tidak ada detail yang diberikan tentang jumlah atau jenis constraint yang sudah dibuat, gitu ya. Jadi efeknya sama ketika Anda membuat tabel tanpa constraint dengan tabel yang Anda tambahkan constraint-nya. Ya, jadi itu tentang constraint yang pertama, ya, unique dan constraint unique dan constraint not null, ya. Adakah pertanyaan? Tabel dapat memiliki lebih dari satu constraint unik, benar atau salah? Jawabnya adalah true, ya, bisa lebih dari satu, ya. Ya, kita lanjut. Kolom yang ditentukan sebagai not null, ya, dapat memiliki nilai default null, benar atau salah, ya. Tentunya nilai defaultnya ya tidak null, ya. Nilai defaultnya adalah suatu nilai default tertentu, gitu ya. Jawabnya adalah salah, ya, false. Ya, pertama selesai. Materi pertama. Sekarang materi yang kedua, ya. Semoga tidak panjang, ya. Tidak terlalu banyak slide-nya. Baik, kalau tadi constraint not null dan unique, sekarang kita ke constraint primary key, foreign key, dan check. Jadi nanti kita akan belajar, ya, untuk membuat constraint primary key, foreign key, dan check, ya. Nanti bisa di level kolom dan juga di level tabel, ya. Jadi langsung saja biar agak cepat, ya. Constraint primary key adalah aturan bahwa nilai dalam kolom, ya, dalam satu kolom atau kombinasi kolom harus unik, ya. Unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel, ya. Kalau unik itu berarti tidak boleh ada yang sama, gitu ya. Tidak ada nilai primary key yang dapat muncul di lebih dari satu baris dalam tabel, ya. Untuk memenuhi constraint primary key, kedua ketentuan berikut ini harus benar. Tidak ada kolom yang merupakan bagian dari primary key yang dapat berisi null. Harusnya null ini harusnya. Bukan nol, ya, null. Jadi artinya suatu primary key itu tidak boleh kosong, gitu ya. Tabel hanya dapat memiliki satu primary key. Namanya primary key, kunci utama ya hanya satu, gitu ya. Tapi bisa kolom tunggal atau composite, gitu ya, gabungan dari beberapa kolom, ya. Constraint primary key dapat didefinisikan pada level kolom dan pada level tabel, ya. Namun jika primary key composite, ya, kalau composite harus didefinisikan di tingkat tabel, gitu ya. Berarti gabungan, ya, kolom lebih dari satu kolom maka harus di level tabel. Saat mendefinisikan kolom primary key, itu adalah praktek yang baik untuk menggunakan akhiran PK, ya, primary key, ya, dalam nama constraint. Misalnya kolom primary key yang bernama client number, ya. Dalam tabel client bisa berupa client tadi, ya, nama tabelnya apa, nama kolomnya apa, kemudian berikutnya adalah jenis constraint-nya, gitu ya. Jadi penamanya sederhana seperti itu, ya. Jadi mencakup nama tabel, bisa nama penuh atau nama singkatan, nama kolom, bisa nama penuh atau singkatan, dan berikutnya adalah singkatan dari jenis constraint-nya, ya.
Contohnya di sini ya, constraint client num PK primary key. Ya. Berarti ini adalah Anda menyesuaikan constraint primary key di level kolom. Kalau di level kolom hanya untuk satu kolom itu sendiri ya. Perhatikan bahwa level kolom hanya merujuk ke area dalam pernyataan create tabel di mana kolom didefinisikan. Ya. Level tabel mengacu pada baris terakhir dalam pernyataan individu. Dalam pernyataan di bawah daftar nama kolom individu yang terakhir gitu ya. Kalau tadi di level kolom, sekarang di level tabel seperti ini ya. Constraint client PK primary key, kemudian nama kolomnya apa. Kalau walaupun hanya satu kolom, bisa di level kolom atau di level tabel. Tapi kalau lebih dari satu kolom, harus di level tabel ya. Contohnya ini ya, composite ya, employee ID dan start date. Ini nama tabelnya ya. Copy ya, JHIS ya, job history maksudnya. Kemudian ID employee ya. ID kemudian start date TK. Jadi kalau lebih dari satu kolom ya nama kolomnya juga mengidentifikasi kolom-kolom tersebut ya walaupun disingkat gitu ya. Kok ribet banget ya Pak? Ya memang Anda menata database yang benar ya seperti ini ya. Harus ada aturannya, tidak hanya membuat nama kolom berikut struktur biasa saja gitu ya. Primary key ya, integritas referensi ya. Constraint primary key juga disebut constraint integritas referensial. Constraint primary key menunjukkan kolom ya atau kombinasi kolom sebagai foreign key. Ya. Jadi kalau ada constraint foreign key menunjukkan kolom atau kombinasi kolom sebagai kunci tamu ya. Foreign key ya kunci tamu atau kunci asing ya menautkan kembali ke kunci utama ya atau bisa unique key di tabel yang lain. Dan tautan ini adalah dasar dari pertalian antar tabel. Jadi kalau ketika Anda membuat PRD kemudian tabel itu ada relasi dengan tabel yang lain, maka nanti ada tabel induk itu adalah primary key berada, tabel anak adalah foreign key, kolom foreign key berada, gitu ya. Contohnya ini ya, tabel induk departemen, tabel anaknya adalah employee ya. Di mana kedua tabel ini memiliki kolom yang sama yaitu departemen ID. Departemen ID di tabel departemen ini adalah sebagai induknya adalah sebagai primary key, child atau anaknya adalah sebagai kunci tamu. Nanti seperti itu ya. Berarti secara analogi, anak merujuk kepada induk atau orang tua. Tidak ada induk merujuk kepada anak, ya. Tapi anak harus merujuk kepada induknya, gitu ya. Untuk memenuhi constraint integritas referensial, nilai foreign key harus cocok dengan nilai yang ada di tabel induk atau nul. Jadi kalau foreign key itu bisa kosong, tetapi kalau Anda isikan datanya, harus merujuk apa yang ada di tabel induknya. Kalau di induknya belum ada, Anda tidak bisa menuliskan di sini sembarangan. Jadi apa yang ada di tabel anak, harus ada dulu di tabel induknya. Ya. Itu hal yang harus Anda perhatikan terkait dengan constraint integritas referensial. Ya. Jadi intinya harus sesuai ya. Foreign key harus memiliki primary key yang sesuai.
aturannya adalah sebelum Anda menetapkan constraint integritas referensial di tabel anak, ya, constraint unik atau primary key yang dirujuk pada tabel harus ditentukan. Ya. Artinya sebelum Anda merujuk ke suatu tabel induk, maka di tabel induk itu harus sudah didefinisikan constraint primary key atau unique key minimal. Ya. Baru nanti Anda definisikan di tabel anak untuk merujuk ke tabel induknya. Ya. Aturan constraint referensi integritas. Ya. Dengan kata lain, Anda harus terlebih dahulu memiliki primary key tadi ya. Sebelum Anda dapat membuat foreign key di tabel anak. Jadi definisikan dulu primary key-nya di tabel induk, ya, baru Anda bisa merujuk di tabel anaknya sebagai foreign key. Untuk mendefinisikan constraint foreign key adalah akhirnya adalah FK ya. Adalah FK ya. Misalnya EMP div ID FK ya, foreign key. Nah, caranya seperti ini. Karena kalau hanya merujuk satu kolom, ya bisa di level kolom ya. Departemen ID ini dalam di tabel copy employee number ya. Kemudian constraint. Kemudian constraint di situ nama constraint-nya reference ya. Jadi ada tambah reference merujuk ke tabel apa? Tabel departemen. Di tabel departemen nama kolomnya apa ya. Jadi seperti ini cara membuat constraint foreign key ya. Jadi kalau ketika di analisis ya ada relasi antar tabel, maka tadi di tabel induk harus sudah didefinisikan dulu primary key-nya. Nah, setelah itu Anda definisikan foreign key-nya di tabel anak ya dengan cara seperti ini ya, reference ya, departemen, nama kolomnya apa, nama tabel yang dirujuk apa, nama kolom yang dirujuk apa di tabel itu ya. Kalau tadi di level kolom, sekarang di level tabel ya. Kita juga bisa di level tabel. Kalau di level tabel berarti setelah kolom terakhir baru constraint, nama constraint-nya apa ya. Foreign key tambah ya, ada beda sedikit ya, foreign key departemen ID, reference departemen dalam kurung departemen ID ya. Anda bisa definisikan, intinya kalau hanya satu kolom bisa di level kolom, kalau lebih dari satu kolom ya harus di level tabel. On delete cascade ya, mempertahankan integritas referensial. Menggunakan opsi on delete cascade saat mendirikan foreign key memungkinkan baris-baris dependent dalam tabel anak dihapus ketika baris dalam tabel induk dihapus ya. Jadi kalau on delete cascade intinya nanti kalau induknya dihapus, anaknya juga akan terhapus gitu ya. Jika foreign key tidak memiliki opsi on delete cascade, ya, baris yang direferensi di tabel induk tidak dapat dihapus. Ya. Jadi kalau ada yang direferensi induknya, maka tidak bisa dihapus. Dengan kata lain, tabel anak, ya, konsistensi foreign key termasuk izin on delete cascade yang memungkinkan induk untuk menghapus baris yang dimaksud. Contoh nih ya, di sini ada tabel induk 90, 110 ya, tabel anak juga ada ya.
Jika kolom departemen ID di employee ya dibuat dengan opsi on delete cascade yang ditentukan, ya, pernyataan delete yang dikeluarkan pada tabel departemen akan dijalankan. Ya. Jika opsi on delete cascade tidak ditentukan saat foreign key dibuat, upaya untuk menghapus departemen dari tabel departemen yang memiliki entry di tabel employee akan gagal. Kalau definisinya seperti ini, di sini tanpa on delete cascade ya. Maka ketika menghapus departemen 101 di tabel departemen akan gagal ya. Karena data itu dirujuk oleh tabel employee ya, copy employee dalam hal ini ya. Tapi kalau Anda tambahkan opsi on delete cascade di dalam definisi constraint foreign key seperti ini, maka kalau di tabel departemen ya, misalnya Anda menghapus departemen ID 110, maka akan berhasil. Jadi itu bedanya on delete cascade ataupun tidak ya. Jadi ada efeknya ya ketika penghapusan data di induknya. On delete set null ya. Alih-alih menghapus baris di tabel anak saat menggunakan on delete cascade ya, baris anak dapat diisi dengan nilai null menggunakan opsi on delete set null. Ditambahkan on delete set null supaya ketika nanti induknya dihapus, anaknya akan kosong gitu ya. On delete set null ya, ini bisa berguna ketika nilai tabel induk diubah ke nomor baru seperti mengkonversi nomor inventaris menjadi nomor barcode. Anda tidak ingin menghapus baris di tabel anak ketika nomor baris baru dimasukkan ke dalam tabel induk. Mereka kemudian akan dapat memasukkannya ke dalam tabel anak tanpa harus membuat ulang total setiap baris tabel anak. Nah, itu untuk foreign key ya. Jadi foreign key mungkin agak jelimet ya. Berikutnya adalah constraint check ya. Terakhir constraint check ya. Itu jam berapa nih? Kurang 1 menit ya. Constraint check secara eksplisit mendefinisikan ketentuan yang harus dipenuhi ya. Untuk memenuhi constraint setiap baris dalam tabel harus membuat ketentuan true atau tidak diketahui karena null ya. Ketentuan constraint check dapat merujuk ke kolom apapun di dalam tabel yang ditentukan, tetapi tidak ke kolom dari tabel lain. Artinya di tabel yang sama. Contoh di sini, ya. Ini ada 2 constraint, yaitu primary key, ya, berupa composite key. Kemudian di sini ada constraint yang warna merah. Ini adalah constraint check, ya. Ini constraint, nama constraint-nya check end date lebih besar start date. Kalau tabel copy job history, Anda berikan constraint check seperti ini, maka ketika Anda memasukkan entry data, ya, end date-nya lebih kecil dari start date, maka akan ditolak, gitu ya, akan ditolak. Maka kalau ingin datanya bisa di-entry-kan, ya ketentuannya adalah end date harus lebih besar dengan start date. Ya. Jadi tanggal akhir harus lebih besar dari tanggal awal. Constraint check harus hanya di baris tempat constraint didefinisikan. Ya. Constraint check tidak dapat digunakan dalam query untuk merujuk ke nilai di baris lain. Ya. Constraint check tidak dapat berisi panggilan ke fungsi, misalnya sysdate, UID, user, atau user end. Ya. Pernyataan check
sysdit lebih besar ini tidak dapat diizinkan. Jadi tidak bisa menggunakan fungsi ya kalau di constraint check. Constraint check tidak dapat menggunakan video kolom, kurval, neckval, level, atau random. Pernyataan misalnya cek neckval lebih besar 0. Ini tidak diizinkan. Satu kolom dapat memiliki beberapa constraint check yang merujuk kolom dalam definisi ya. Jadi bisa lebih dari satu constraint check untuk satu kolom. Tidak ada constraint jumlah constraint check yang dapat Anda tentukan pada kolom ya. Jadi mau maksimal berapa itu tidak ada ketentuan ya. Tapi ya sesuai fungsi aja lah ya. Contoh di sini ya, misalnya di kolom salary ya, constraint nama constraint-nya cek salary lebih besar dari 0. Artinya kalau Anda nanti memasukkan gaji 0 ya, maka atau minus ya, maka akan ada kesalahan ya, data tidak bisa dimasukkan. Nantinya akan ditolak gitu ya. Jadi gaji syaratnya harus lebih dari 0 ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, itu untuk constraint check sudah selesai. Selalu tertinggal kurang satu ya. Kurang satu bahasan terus ya. Nah, secara default ya jenis constraint manakah yang mengharuskan kolom unique dan not null? Kolom unique dan not null ya berarti primary key ya. Yang mengharuskan kolomnya unique dan not null ya. Adalah primary key. Ya, unique key juga unik, tetapi dia bisa kosong ya. Tapi kalau primary key ya dia harus unik dan not null, tidak boleh kosong ya. Jawabnya adalah true ya. Jenis constraint mana yang membuat keunikan? Jenis constraint mana yang membuat keunikan? Pertanyaannya agak aneh ya, tapi ini primary key ya. Ya, itu. Selesai di materi yang kedua. Lebih 4 menit ya, jam 9. Masih ada satu materi di bab 14 ya. Tidak tahu ini mengelola constraint banyak atau tidak ya. Kita lihat dulu ya. Berapa slide? Tetap banyak ya, 30 slide ya. Ya, kita lanjut minggu depan ya. Saya kira gitu ya untuk pertemuan hari ini. Ya. Maka nanti bisa selesai ya. Saya kira demikian ya untuk pertemuan hari ini ya. Ini yang tidak hadir agak banyak terus ya. Kemarin hanya 80-an berapa, ini cuma 80 ya. Berarti hanya 79. Ya. Baik, silakan di screenshot dulu ya untuk TI1B dulu, enggak?
Ya, siapa yang menghandle? Ya, salah satu siapa? Halo, satu B siapa yang Pak Fadila mungkin silakan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Berikutnya 1C, silakan. On kamera untuk kelas kelas 1C. Screenshot dalam 1, 2, 3. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Mas Nur dan teman-teman yang lain. Ya, Pak Lukis kelas sembunyi ya. Baik, berikutnya 1D, silakan. Silakan, siapa yang memimpin 1D? Mas Alvin, bisa on cam? Ya, silakan, siapa yang memimpin 1D? Ayo, Pak Kirana mungkin? Saya mulai ya. Ya, Buat silakan, Pika Pak. 1D. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Mbak Farah dan teman-teman yang lain. Terakhir 1E, silakan. Buat 1E bisa on cam. Ya, silakan Mas. 1, 2, 3. Sudah Pak. Terima kasih Ya. Pak. Ya, terima kasih Mas Dimas dan teman-teman yang lain dan semuanya. Ya, Insya Allah kita ketemu di minggu terakhir ya, minggu depan. Semoga tetap sehat semuanya ya, jaga kesehatan ya, mungkin vitaminnya juga diperbanyak ya, dan hormon bahagianya juga ditambah ya. Jangan banyak begadang ya. Kita insya Allah ketemu minggu depan ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama Mbak.